Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi menjelang ini, bersama-sama kita mau baca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Yesus Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama kita diam dalam hadirat Tuhan Kudus. Terima kasih Bapak. Jika kami mengingat kasih setiamu yang begitu dalam kehidupan kami, sungguh tiada batas kebaikan, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan, kasih dan pengorbanan selain dengan hidup kami, dengan penyembahan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-kebaikanmu yang telah ternyata lebih dalam. Amin. Setiap berkat-Mu ya Bapa, berkat-Mu yang telah ku terima, serta membuatku terpesona. Apa yang pernah ku pilih, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya
jadilah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan kita. Haleluya. Semua bersyukur, amin. Amin. Semua bersyukur kita, amin. Haleluya. 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 Nanti saya memberi akan ada pesan dari First of Pentecost sebelum Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih.
Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan.
Matius 5 ayat 38 sampai 48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.
menikmati Tuhan kemurahan-Mu, kami menikmati kehadiran di tempat ini ya Allah. Jamah setiap kami ya Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Biar Kau menemukan setiap kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa hidup terus menyembah Engkau, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Allah. Engkau yang terus membenarkan hidup kami, Engkau yang terus Tuhan mengubah hidup kami semakin hari makin serupa dengan Engkau ya Allah. Biar hidup kami Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada ya Bapak. Dan di tahun integritas pada tahun ini Tuhan, biarlah hidup kami boleh menunjukkan bahwa kami berbeda dengan orang-orang yang lain Tuhan. Ada Yesus yang hidup di dalam kami, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara lebih lagi, Roh Kudus mengurapi setiap kami, untuk kami boleh semakin peka dengan Engkau, semakin tajam dengan Engkau, dan kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh beri tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang buat teman-teman yang baru hadir, saudara-saudara yang baru hadir di tempat ini. Welcome di GBI Halaman 4. Mas Sony dan Ibu juga sudah kembali aktif lagi. Kita ibadah offline walaupun ya duduknya harus jarak saudara. Puji Tuhan. Hari ini di minggu kedua dari bulan Februari. Kemarin kita baru saja merayakan Chinese New Year, Yuli ya saudara. Dan hari ini bertepatan tanggal 14, semua merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi saya percaya setiap hari adalah merupakan hari Valentine buat kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan dalam tema kita tentang hidup yang jujur. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 dan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini menjadi ayat yang akan menjadi tema kita pada hari ini. Saya ajak kita baca Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Boleh media dibantu. Saya bacakan, saudara mengikuti saja. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri.
Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang hidup yang jujur, dan di tahun ini juga menjadi tahun integritas buat kita. Nah, sebetulnya pengertian daripada integritas itu artinya orang yang hidupnya jujur. Jujur itu artinya apa yang di mulut sama di hati sama di otak itu sama. Kalau orang nggak jujur artinya apa yang di mulut, lain di mulut, lain di hati, saudara. Nah, itu nggak jujur. Boleh kan gambar berikutnya, Fit? Nah, jadi ini ada komunikasi. Jadi orang tuh harus jujur. Tapi banyak orang juga berkata, kata orang jujur itu makan hati, bro. Betul ya, saudara? Ya banyak orang di dunia ini beranggapan kalau kamu jujur, kamu tuh nggak akan beruntung. Kalau kamu jujur, kamu tuh nggak akan hidup dengan baik lah. Saudara ingat minggu lalu, bukan minggu lalu, akhir bulan, saudara, waktu akhir bulan Januari, saya mengundang satu jaksa untuk khotbah di sini, namanya Ari Ginting, masih ingat ya? Kalau yang datang masih ingat. Beliau bekerja di kejaksaan, beliau juga seorang jaksa. Tapi karena kejujuran beliau, justru beliau masuk penjara, saudara. 1,5 tahun di penjara. Nah, kalau melihat demikian, saudara, jujur itu nggak enak. Jujur itu nggak enak. Jujur itu justru membawa dia masuk dalam penjara. Tapi tahulah, saudara, bagaimana kesaksian dari beliau. Justru di dalam penjara Tuhan memberikan dia banyak kesempatan untuk dia bisa memberitakan Injil. Di mana di penjara dia banyak injilin orang dan orang-orang datang sama Tuhan karena melalui dia, saudara. Nah, banyak orang makin kaya karena ketidakjujurannya, dan bikin kita jadi kesal mungkin melihat orang-orang yang demikian, saudara ya. Mungkin kita jadi mikir ini apa jadi kayak begini ya. Boleh gambar berikutnya, orang-orang kayak korupsi. Orang-orang yang korupsi kita lihat, oh dia makin hari makin kaya, makin hari makin kaya. Tapi ya saya mau bilang begini, saudara, orang yang gak jujur itu akhirnya endingnya pasti ya ujung-ujungnya akan binasa lah, saudara, akan gak nyaman, saudara. Tapi kalau kita hidup jujur, pasti hidup kita akan berbeda. Katakan amin. Jadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan begitu banyak hal ketidakjujuran dan kejujuran yang bertentangan dengan kehidupan kita. Bahkan di dalam pelayanan juga banyak. Kemarin waktu menara doa pelayan jemaat, Pak Niko ngomong jelas kan, para pengkhotbah, para worship leader, jangan sampai ngomong di atas mimbar sama kelakuan di bawah mimbar itu berbeda. Artinya kita nggak jujur kalau kayak begitu. Nah, itu berbahaya. Nah, saya percaya tahun 2021 ini menjadi tahun pembentukan karakter kita, memurnikan kita untuk kita memiliki integritas yang betul di hadapan Tuhan. Salah satunya sikapnya adalah kita memiliki sikap hidup yang jujur. Nah, kalau kita melihat banyak orang beruntung seperti tadi kita Mazmur katakan, kita melihat banyak orang beruntung karena ketidakjujurannya. Banyak orang justru hidupnya makin sepertinya diberkati Tuhan karena ketidakjujurannya. Tapi ya, saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita nggak perlu nggak perlu iri hati sama mereka, nggak perlu kita kesel sama mereka, karena mereka itu juga akan sampai kepada kesudahannya, dan kesudahannya pasti akan binasa buat mereka. Nah, berikut ada firman Tuhan yang akan menyadarkan kita untuk apa kita marah, untuk apa kita iri hati, untuk apa kita istilahnya kesal sama orang yang gak jujur, ya, orang fasik. Kalau dalam kita bilang orang fasik, sudah. Nah, orang fasik itu artinya orang munafik. Orang munafik itu artinya orang yang punya 1000 muka, orang yang tidak sesuai dengan apa yang tampilannya dan hatinya itu berbeda, saudara. Nah, munafik itu kan kalau bahasa Inggris bilang hipokrit. Nah, asal katanya itu Hipokratos, itu dari dongeng orang Yunani. Orang Yunani itu kan suka main drama. Jadi zaman dulu mereka ada pementasan drama namanya itu 1000 muka. Nah, 1000 muka itu dinamakan Hipokratos, saudara. Jadi si pemain drama itu bisa berganti-ganti muka dalam waktu sekejap, saudara. Lalu saudara kalau bisa, saudara sering tur ke China, di China juga ada show seperti itu, saudara. Ganti 1000 muka. Nah, hipokrit, munafik itu artinya itu sebetulnya punya 1000 wajah. Dia bisa berganti-ganti, hari ini dia bisa ramah, hari ini dia bisa menampilkan kebaikannya, hari ini dia bisa menunjukkan bahwa dia itu orang yang baik. Tapi
besok di belakangnya dia bisa menjadi orang yang sangat luas segala macam, saudara. Nah ini orang-orang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak jujur, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi, tidak jujur itu artinya lain di hati, lain di mulut, lain di pikiran lagi, saudara. Nah kita lihat, saudara, menyadarkan berikut firman Tuhan yang menyadarkan kita. Yang pertama, dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa keberhasilan orang fasik itu enggak tahan lama. Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 berkata begini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dengan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu ayat 9 sampai 11, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik jika kau memperhatikan tempatnya. Maka ia sudah tidak ada lagi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira, karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Keberhasilan orang fasik itu nggak lama, jadi nggak permanen, saudara. Nggak permanen. Jadi saudara jangan pernah iri hati sama orang-orang yang berhasil dengan cara-cara yang tidak jujur, saudara. Ya saudara justru jangan ikut-ikutan, saudara. Amin. Dulu saya kuliah teologi. Nah saudara jangan berpikir bahwa orang-orang yang kuliah di teologi itu adalah orang-orang yang memang hatinya itu udah benar lurus. Enggak, saudara. Justru saya malah melihat banyak praktek-praktek kejahatan dan praktek-praktek amoral di sekolah teologi. Nah saudara, satu saat ada seorang yang kuliah seangkatan saya, tapi dia usianya jauh di atas kita-kita yang waktu itu baru lulus SMA, saudara. Nah orang ini, dia kalau setiap kali ujian, dia udah tahu soalnya. Dia udah tahu soalnya. Pokoknya kalau setiap ujian semester dia udah tahu soalnya. Oh dia paling pintar lah, saudara. IP-nya paling tinggi lah. Kita mikir, kok enak banget ya si bapak itu ya. Kok enak banget ya. Ternyata saudara, karena dia usianya lebih tua, dia punya koneksi, dia punya jabatan, saudara. Dan akhirnya dia bisa mendekati para dosen-dosen sehingga dosen-dosen itu bermurah hati. Ya ini saya sampai mikir, ini yang nggak benar mahasiswanya apa dosennya. Tapi ini kong kali kong, saudara. Nah kalau kayak gitu saudara pikir jujur nggak jadi hamba Tuhan. Sekarang udah istilahnya menyandang jabatan yang cukup panjang di belakang namanya, saudara. Dan itu memalukan, saudara. Bahkan banyak pendeta-pendeta besar yang punya jabatannya itu misalkan SPH, MTH, doktor, saudara. Itu jabatannya bukan karena mereka betul-betul sekolah dan belajar, saudara. Dan kalau orang-orang yang mendapatkannya, saya sempat kesel juga dengan hal seperti itu. Dulu waktu saya menyelesaikan S2, banting tulang setengah mati, saudara, untuk bisa menyelesaikan kuliah itu, saudara. Istri saya menjadi saksinya. Apalagi menjelang deadline 1 bulan sebelumnya, sebelum sidang, itu saya sampai nggak tidur segala macam, saudara, untuk berjuang menyelesaikan tesis saya. Dan setelah selesai, saya bersuka cita. Kenapa? Karena memang ini hasil usaha saya. Tapi ada banyak orang, saudara, yang merasa bahwa dia cukup mengenakan jabatan itu dengan gampang sekali. Maka sekarang saya kuliah S3, saudara. Aduh, saya setengah mati ngikutinnya, saudara. Saya setengah mati ngikutinnya. Kenapa? Karena saya memang sungguh-sungguh belajar. Saya nggak mau mendapatkan jabatan doktor. Saya sekarang ambil S3-nya pendidikan agama Kristen, kan? Doktor pendidikan agama Kristen. Saya nggak mau nanti mendapatkan jabatan itu, tapi dengan cara-cara yang gampang, saudara. Dan kebetulan karena saya kuliah di UGI, saudara, di Universitas Kristen Indonesia, jadi salah satu syaratnya adalah untuk menjadi seorang doktor, saya harus punya menulis jurnal, dan jurnalnya itu bukan tingkat nasional, harus masuk jurnal internasional. Jadi mau nggak mau kita dipacu untuk bisa belajar dengan semangat dan jujur, saudara. Ya mungkin bisa saja saya bayar orang untuk nulisin jurnal dan saya bilang itu karya saya. Ada begitu banyak cara bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan sebuah jabatan, sebuah kedudukan, dan sepertinya orang melihat kita berhasil. Nah saudara jangan iri. Saya dulu suka iri melihat orang-orang,
dia untuk dapat MTH lah, doktor lah. Karena STT kan gampang sudah. STT gampang sekali. Makanya saya bertekad, kalau saya kuliah S3, saya nggak mau kuliah di STT. Saya mau kuliahnya di universitas. Supaya kelegalitasannya, hasilnya itu lebih terlihat. Makanya akhirnya kebetulan waktu itu UKI buka program Doktor Pendidikan Agama Kristen. Akhirnya saya masuk sudah. Dan puji Tuhan, saya sudah menyelesaikan satu tahun sudah. Masih berjuang lagi sudah. Dan saya melihatnya bahwa saya bangga dengan setiap hasil ujian yang saya dapati karena memang betul-betul saya mengerjakannya sendiri. Nah, saudara, dalam banyak hal dalam praktek kehidupan kita banyak melihat bahwa hal seperti ini terjadi. Karena saya memang berkecimpung di dalam dunia pelayanan dan teologi, jadi saya sharingnya soal hal ini. Tapi kalau dalam hal pekerjaan, saudara, banyak orang juga menggunakan berbagai macam cara supaya dia bisa mendapatkan kedudukannya. Sikut sana, sikut sini supaya dia bisa mendapatkan kedudukannya. Nah, saudara jangan iri dengan orang seperti itu. Kalau firman Tuhan bilang mereka itu seperti segera risut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sekarang ini lagi model lagi hit namanya tanaman janda bolong. Tahu ya saudara ya? Tahu ya janda bolong, pasti semua tahu. Boleh kasih lihat gambarnya. Nah, janda bolong ini ternyata saya survei harganya itu mulai dari 100.000 sampai 15 juta saudara. Harganya mahal. Tapi saudara lihat sepertinya pohon ini bagus. Tapi kalau kita nggak bisa merawat dengan baik, saudara, pohon ini juga akan segera layu, akan segera rusak, saudara, akan segera rusak. Jadi jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang bernilai. Tapi kalau kita nggak maintain dengan baik, itu juga akan rusak, saudara. Jadi gini dengan kata lain, jangan pernah kita iri dengan keberhasilan orang lain. Yang penting kita tetap lurus saja di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong kita. Amin, saudara. Walaupun kita menaiki jabatan, menaiki kedudukan kita dengan perlahan-lahan, saudara. Tapi saya percaya perlahan-lahan namun pasti. Amin. Dan kita melihat pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Katakan yes. Yang kedua, saudara, kita mungkin suka marah terhadap melihat orang-orang yang berbuat jahat atau tidak jujur. Tapi firman Tuhan bilang marah itu hanya membawa kejahatan. Mazmur 37 ayat 7-8 katakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, ya Tuhan minta kepada setiap kita untuk kita nggak perlu marah melihat orang-orang yang melakukan kefasikan atau ketidakjujuran. Tapi biarlah kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Bagian kita adalah tetap menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ini artinya bukan hanya kita berdiam diri, saudara, tapi setiap usaha dan jerih payah kita itu pasti akan disertai oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati kita, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Katakan amin, saudara. Dan kalau kita marah, justru akan membawa kita kepada kejahatan. Membawa kita kepada kejahatan. Dan sebetulnya yang membedakan kita dengan orang-orang yang melakukan kefasikan atau ketidakjujuran, saudara, yang membedakan kita harus menyadari apa yang mereka punyai, apa yang mereka punyai, saudara, ya mungkin memang kita tidak punyai secara jasmani, tapi apa yang kita punyai belum tentu mereka punyai. Apa itu, saudara? Yaitu bahagia dan damai sejahtera. Nah, kebahagiaan dan damai sejahtera itu, saudara, belum tentu mereka punyai. Mereka boleh punya banyak uang, kedudukan tinggi, tapi belum tentu hidupnya bahagia dan damai sejahtera. Tapi kita, walaupun mungkin makannya juga makan daging setahun sekali, saudara, lalu kita nggak pernah pergi jalan-jalan ke luar negeri, boro-boro dalam negeri aja nggak pernah ada. Tapi ada damai sejahtera. Saudara berpikir mana? Hidup berlimpah harta, banyak kekayaan, tapi saudara nggak pernah bahagia dan nggak ada damai sejahtera.
Saudara lebih pilih mana? Hidup mungkin sederhana, tapi bahagia dan sejahtera. Pilih mana, saudara? Amin, saudara? Saya maunya pilihnya kaya raya, tapi bahagia dan damai sejahtera. Mungkin itu, saudara. Ya kalau mau kayak begitu bisa kali ya, saudara. Bisa. Masalah kita nggak marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Amin, saudara. Biar kita tetap menjaga hati kita. Ya sudahlah, biar orang-orang yang berbuat demikian itu urusannya sama Tuhan. Bagian kita hanya menanti-nantikan Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, orang yang berkenan pada Tuhan itu akan mendapatkan keinginannya. Ini kata Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Biar kita lihat firman Tuhan. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bahkan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang sudah cukup kita kenal ayatnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang kami. Nah, kata-kata orang yang berkenan pada Tuhan akan mendapatkan keinginannya. Tentunya keinginan kita di sini adalah bukan keinginan yang duniawi. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, tentunya keinginannya berbeda, saudara. Keinginannya berbeda. Saudara kalau ditanyakan ke saya enggak, ya saya mungkin karena saya sebagai hamba Tuhan ya, saudara. Lalu saya punya visi dalam hidup saya. Tentunya saya akan menjalankan visi yang Tuhan tahu dalam hidup saya. Ya kalau pengen jadi kaya, saya berpikir mungkin semua orang pengen banget jadi kaya. Tapi itu nggak menjadi bagian utama, saudara. Amin, saudara. Ketika kita sudah mengerti, sudah merasakan jamahan Tuhan, kita selalu ingin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Seperti Mazmur Daud katakan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menikmati kemurahan Tuhan. Ya artinya Daud mengerti bahwa apa yang dia dapat itu nggak ada gunanya kalau tanpa Tuhan. Artinya keinginan-keinginan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan ketika kita mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang percaya kepada Tuhan. Dan tentunya keinginan kita bukan keinginan dunia. Kita ingin misalkan melihat orang-orang diberkati Tuhan, melihat pelayanan gereja semakin diberkati Tuhan segala macam, saudara. Itu mungkin keinginan yang jadi baik. Amin. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, potensi kita untuk jatuh itu ada. Tapi ayat firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Nah, kita berkata apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Amin, saudara. Kalau kita hidup punya integritas, hidup jujur di hadapan Tuhan, maka kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Tuhan segera menolong kita. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang menguatkan kita agar tidak iri adalah Tuhan telah menetapkan langkah hidup kita. Bukan selalu lancar, tetapi jika jatuh tidak akan sampai tergeletak seperti tadi saya sudah sampaikan. Katakan amin. Jadi kalau hari ini memasuki tahun 2021, ya ini bukan tahun yang mudah karena COVID-19 juga belum berlalu, saudara. Dan kita melihat di depan ada begitu banyak hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau hidup kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Jangan takut dan jangan gentar, saudara. Jangan bimbang, percaya saja sama Tuhan. Katakan amin. Percaya aja sama Tuhan. Lewati setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidupmu, saudara. Dan nanti karena Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan menyertai kita selalu. Katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan yes. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan.
Biar hari ini kita belajar menjadi orang yang punya integritas, menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik ya. Makasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Bersyukur Tuhan, kami boleh diajarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam dalam bawah hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di dalam kami, mampukan kami Tuhan untuk hidup jujur dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kehidupan kami yang lalu Tuhan, kalau kami banyak hal tidak berkenan di hadapan-Mu, melakukan ketidakjujuran di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mau mengambil sebuah keputusan. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar kami melihat Tuhan menyertai hidup kami, karena Tuhan yang pegang hidup kami ya Bapa. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami yang hadir pada ibadah pada hari ini Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diangkat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh firman. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baiklah, kita memberikan persembahan kita yang kedua. Semua sudah terlambat. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang
Yang pertama adalah buat persembahan. Bapak Ibu Saudara sudah melihat e-flyer, sudah mendapatkan e-flyer, bisa memberikan persembahan, dan ini juga kami gereja kita. Silakan saudara yang memberikan persembahan, kalau mau transfer silakan. Nah, ini nomor rekening gereja kita. Berikutnya adalah kalau saudara mau minta pelayanan, silakan hubungi nomor telepon yang telah tertera ini, dan media sosial gereja kita, baik itu Instagram, Facebook maupun YouTube. Bapak Ibu Saudara boleh follow-nya supaya bisa lebih tahu lagi kegiatan-kegiatan dari gereja kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami dari COVID-19. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan. Biar dijauhkan dari radikalisme, dari terorisme, Tuhan. Dan Tuhan membawa bangsa ini terus boleh mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga kota kami Bekasi, Pekan Harapan Indah, Tuhan. Kami percaya ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di tempat ini. Juga kami tak lupa memberkati bangsa pilihan-Mu, shalom Yerusalem. Biar kiranya bangsa pilihan-Mu Tuhan dijamah, dan mereka boleh datang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, Roh Kudus. Tuhan menyertai, Tuhan menolong